Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2886, Temukan seseorang untuk alasan. Ratusan orang di Ziosa tercengang. Para pelayan para dewa juga tercengang. Yang paling penting adalah Dewa Wanamaker benar-benar terpana. Dua binatang tingkat dewa. Siapa bilang penilaian area terlarang 3 tingkat itu salah? Siapa bilang tempat ini tidak hanya tanpa binatang tingkat dewa, tetapi juga binatang buas lainnya? Siapa yang mengatakannya? Jadi apa ini sekarang? Belum lagi ribuan binatang mutan. Sebenarnya ada 2 binatang tingkat dewa. Wanamek perlahan berbalik dan menatap putranya Ziosa dan yang lainnya. Ini adalah berita palsu dari mereka. Sekarang ini telah menyebabkan situasi ini. Ziosa cemas. Tidak. Kami datang ke tempat ini. Kami belum pernah bertemu binatang buas. Yang lain juga berdebat. Mereka benar-benar belum pernah bertemu binatang buas. Siapa yang harus memahami ini? Tidak hanya di sana, tetapi lebih. Bahkan 2 yang tingkat dewa. Tidak. Tidak. Mungkinkah? Tiba-tiba Kyosa menyadari sesuatu. Dan apa yang Ye Junlin katakan muncul di benaknya. Binatang hanya takut oleh saya dan tidak berani keluar. Dan tidak hanya ada 1, tapi 2. Yang sebelumnya mungkin membual jika mereka ketakutan. Tetapi 2 binatang tingkat dewa sekarang terlihat seperti Ye Junlin sudah tahu bahwa mereka berdua. Dan Ziosa memikirkannya dengan hati-hati. Ye Junlin jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Dengan kekuatan murni, pompa mereka sesuka hati. Dia juga menamparkan energi spiritual mereka. Ziosa berpikir bahwa jika Ye Junlin tidak khawatir membawa gadis kecil itu di punggungnya, dia mungkin akan memulai pembunuhan besar-besaran. Oleh karena itu, dia secara kasar menentukan bahwa Ye Junlin sangat kuat, bahkan lebih kuat dari ayah dewa. Apakah dia memiliki aura yang tersisa atau tidak, itu adalah kebenarannya. Ketika dia di sana, binatang buas itu tidak keluar. Begitu dia pergi, semua binatang keluar, dan mereka masih 2 dewa. Dia benar. Terlepas dari ketidakpercayaannya, kebenaran umum adalah, saya mengerti. Ziosa mengerti segalanya. Tepat ketika dia akan mengatakannya, binatang tingkat dewa lain muncul. Melintasi langit, menutupi langit. Semua orang berada dalam kegelapan. Binatang ini adalah elang raksasa. Tubuhnya seperti gunung, dan 2 kali lebih besar dari beruang raksasa hitam. Ternyata elang raksasa itu menghidupkan kembali energi spiritualnya dan seberkas cahaya jatuh dari langit. Itu terbang ke tingkat tertinggi dari sinar cahaya dan menerima baptisan radiasi maksimum. Oleh karena itu, ia telah bermutasi menjadi yang kuat. Jauh lebih kuat dari beruang raksasa hitam di bawah. Jadi lebih baik dari Wanamaker. Ini juga binatang terkuat yang pernah mereka lihat. Ziosa juga tercengang. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Mereka hanya takut pada Ye Junlin. Semuanya sudah berakhir. Tidak ada gunanya mengetahui kebenaran. Ledakan. Elang raksasa itu tidak banyak bicara, hanya mengepakkan sayapnya untuk membunuh. Suara bumi bergetar. Pada saat yang sama, beruang raksasa hitam di tanah juga datang. Binatang buas lainnya juga bergegas. Wanamaker terendam dan mereka semua. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan melengking. Darah berceceran, daging dan darah terpisah, dan area itu terus-menerus diratakan. Satu demi satu tubuh tercabik-cabik. Bukan mayat binatang, tapi manusia. Satu demi satu terkoyak. Jeritan itu berangsur-angsur berkurang. Pada akhirnya tidak ada suara. Karena secara bertahap itu terkoyak. Bahkan jika Wanamaker adalah dewa, tidak ada cara untuk menghadapi 2 binatang tingkat dewa. Apalagi elang raksasa itu bisa membunuhnya 1 lawan 1.
Belum lagi keduanya bersama. Pada akhirnya, Wanamaker sendiri jatuh ke tanah. Itu terkoyak oleh elang raksasa dan beruang raksasa, dan langsung melahapnya. Binatang buas adalah harta karun. Bukankah demikian halnya dengan dewa-dewa manusia? Akhirnya, Wanamaker pergi. Ziosa menyaksikan adegan itu dan menangis. Jika bukan karena dia, mereka tidak akan mati di sini. Ayahku sendiri bahkan tidak akan datang ke sini. Semuanya salah mereka sendiri. Bab 2887, ini benar-benar hal yang baik. Ada dua binatang yang sebanding dengan dewa, dan tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua cocok. Seluruh pasukan kerajaan Julu dimusnahkan. Bahkan tidak ada mayat lengkap yang tersisa. Kematian yang mengerikan. Itu kalimat yang sama, orang hanya takut pada Ye Junlin, bukan orang lain. Ye Junlin dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di bidangnya. Mereka tidak berani keluar dan hanya bisa bersembunyi. Tapi yang lain tidak bisa. Anda angkuh. Dan ribuan orang datang pada satu waktu, berteriak dan berpelukan. Siapa yang Anda lakukan jika orang tidak melakukannya? Setelah berita itu sampai ke kerajaan Julu terkejut. Mereka tidak membuat kesalahan perhitungan sama sekali. Ini adalah area terlarang tingkat ketiga. Ini adalah tempat yang berbahaya. Bahkan para dewa tidak berani masuk dengan mudah. Ada lebih dari satu binatang tingkat dewa. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Kerajaan Julu pada awalnya adalah kekuatan menengah dan bawah, dan kehilangan dewa dan sekelompok besar orang kuat pada satu waktu. Masih sekelompok anak muda yang potensial. Ini adalah kerugian besar bagi negara Julu. Mereka ingin menangis tanpa air mata. Ini adalah kedua kalinya dewa manusia jatuh. Dan ini juga pertama kalinya dewa dibunuh oleh binatang buas. Segera berita itu menyebar ke seluruh dunia. Terkejut. Dan elang raksasa ini adalah binatang paling berbahaya yang pernah muncul di dunia saat ini. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Ketika Ye Junlin pertama kali keluar, dia bertemu dengan ular piton yang berubah menjadi ular. Tetapi dia terlalu kuat untuk mengakali elang ini. Tapi tidak ada orang lain yang menemuinya. Siapapun yang melihat elang raksasa ini akan gemetar. Bahkan kerajaan beruang perang memperhatikan masalah ini. Oleh karena itu, area terlarang tingkat ketiga ini menjadi terkenal dan menarik perhatian dunia. Salah satu tempat terlarang yang tidak boleh dimasuki. Terinspirasi oleh kejatuhan para dewa kerajaan Julu, beberapa orang mulai berspekulasi bahwa Ichiro North yang jatuh di Daxia tidak dibunuh oleh orang misterius di Daxia, melainkan oleh seekor binatang buas. Pernyataan ini, semua orang memikirkannya dengan cermat, sangat masuk akal. Itu bahkan lebih masuk akal daripada divisi Zenmo dan Tianshifu yang ilusi. Karena sudah lama berisik. Divisi penindasan iblis Daxia dan rumah Tianxi tidak muncul sama sekali. Banyak orang Daxia sendiri bertanya-tanya apa yang terjadi. Sama sekali tidak. Tapi setelah insiden negara Julu keluar, semua orang benar-benar berpikir bahwa Kitajima Ichiro sebenarnya dibunuh oleh seekor binatang buas. Hanya saja level binatang itu terlalu tinggi, jadi tentu saja semua orang tidak bisa melihatnya. Segera, kecurigaan ini menyebar dengan cepat. Awalnya, banyak orang takut pada Daxia dan divisi Zenmo yang legendaris dan Tianshifu. Bahkan jika tidak ada dewa di musim panas, semua orang takut. Tetapi setelah tebakan ini keluar, situasinya sangat berbeda. Banyak orang mulai bergerak, dan mereka akan mengambil tindakan terhadap Daxia. Tentu saja, ada juga pasukan nasional yang berteman baik dengan Daxia. Bahkan Liga Penjaga Galaksi pun terdaftar. Setiap orang sebenarnya menstabilkan diri mereka sendiri. Ada desas-desus bahwa beberapa negara kuat menangkap beberapa binatang buas yang kuat untuk mereka gunakan sendiri,
untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika Anda dapat mengontrol kekuatan para dewa dan stabil lainnya, setelah semua aspek stabil, Anda pasti akan menyerang negara-negara yang belum memiliki kesempatan ketika ki spiritual dihidupkan kembali. Bahkan dikabarkan bahwa Zanxiong Nation sudah mengamati Zanying Nation dan siap untuk melakukannya kapan saja. Bagaimanapun, dengan kekuatan kerajaan beruang perang saat ini, itu tidak terkalahkan. Memegang ribuan master tingkat dewa dan master paling kuat. Ini adalah pukulan pengurangan dimensi bagi pasukan negara itu. Namun, bangsa elang perang itu istimewa, dan mereka harus memeriksanya dari berbagai sumber. Anda tidak bisa melawan pertempuran yang tidak siap. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kematian Wanamaker dan putranya akan menyebabkan kekacauan di dunia dan mengubah banyak hal. Pada saat ini, ketiga Ye Junlin telah datang ke tempat yang tenang. Dr. Dark sangat terkejut. Dia sudah mempelajari tanaman emas sepanjang jalan. Hahaha, itu benar-benar hal yang baik. Dokter Gelap tertawa. Ye Junlin juga menyalakan harapan. Ada apa? Apakah ada bantuan? Bab 2888. Ini bukan tanah milik Ye Junlin. Dokter Gelap itu tersenyum dan berkata, setelah penelitian saya sepanjang jalan, saya menemukan bahwa tanaman ini hanyalah musuh racun. Saya telah mempelajari racun ini selama lebih dari 10 tahun, dan tidak ada zat pengekang sama sekali. Pemulihan energi spiritual masih terlalu kuat. Sekarang, tanaman apapun yang tumbuh di tebing adalah musuh. Saya pikir, selama kita menemukannya, kita pasti akan dapat mengumpulkan semua racun. Maka kita akan dapat mendetoksifikasi dengan sempurna. Dr. Dark tersipu. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat harapan. Ye Junlin juga tersenyum. Tapi wajahnya dengan cepat menjadi gelap. Itu 87. Terlalu sulit untuk menemukan musuh dari semua racun. Itu semua hit dan miss. Ada baiknya jika Anda bisa bertemu, tetapi tidak bisakah Anda memenuhinya? Anda tidak dapat mencoba 87 jenis keberuntungan, bukan? Terlebih lagi, beberapa racun mungkin tidak memiliki musuh. Dari 87 spesies, hanya sedikit yang dipelajari oleh dokter kegelapan. Jika Anda cukup beruntung untuk bertemu musuh bebuyutan, tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan racun lainnya? Bahkan jika Anda mungkin menghadapi musuh racun lain, karena Anda tidak tahu racun ini, Anda mungkin melewatkannya. Selain itu, keberuntungan Junjun melawan langit. Benar-benar menemukan musuh 87 racun. Bisakah itu benar-benar mendetoksifikasi? Semuanya tidak diketahui. Tapi harapan, meski tipis, hampir nihil. Tapi ada harapan, itu jalan. Saya memutuskan untuk mencoba Junjun pada tanaman ini. Tanaman ini memiliki sifat obat ringan dan tidak menyebabkan iritasi. Setelah meminta persetujuan Ye Junlin, Dr. Dark mengambil tanaman kecil untuk Junjun. Setelah Junjun mengambilnya, tidak ada yang terjadi. Dr. Dark tampak kecewa. Tidak ada yang berhasil. Tapi Ye Junlin menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia masih merasakan sedikit perubahan racun, atau sedikit melemah. Meskipun hampir nol. Tapi dia masih memperhatikan. Ia merasa kondisi Junjun sudah jauh lebih baik. Setidaknya jika obatnya manjur, bisa meningkatkan semangat Junjun. Ini menunjukkan bahwa obat ajaib ini baik-baik saja. Bukannya obat ajaib ini bekerja melawan racun itu, tetapi kekuatan obat murni dari obat ajaib itu luar biasa, dan diserap oleh Junjun. Ye Junlin sedang berpikir, jika Anda menemukan obat ajaib yang sangat kuat, larutkan penawarnya secara langsung dengan kekuatan obat yang menakutkan. Bukan tidak mungkin. Dari obat ajaib ini saja, sangat mungkin. Dan itu berhasil. Ye Junlin tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya.
Arahan dia dan Dr. Dark adalah untuk menemukan 87 jenis musuh bebuyutan. Tapi saya tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa ada satu atau beberapa obat ajaib yang bisa membuka racun itu. Sekarang terlihat sangat penuh harapan. Jika ada harapan, teruslah mencari. Lanjut. Ye Junlin dan Dr. Dark digeledah di tempat-tempat yang terdaftar sebagai tempat terlarang oleh pasukan utama dari berbagai negara. Bagi yang lain, ini adalah tanah terlarang. Tetapi bagi Ye Junlin, ini bukan tanah manusia. Tidak peduli keberadaan berbahaya apa yang ada di area terlarang ini, selama mereka merasakan aura di tubuh Ye Junlin, mereka akan menemukan tempat untuk bersembunyi sejak lama. Di mana Anda berani keluar? Oleh karena itu, perjalanan antara keduanya sangat mulus. Masuk dan keluar dari tempat terlarang dan tempat yang mungkin berkembang biak harta. Awalnya daerah terlarang ini, jika negara besar atau kekuatan besar untuk dijelajahi, maka ini akan memakan banyak biaya. Master tingkat dewa harus ditarik, dan bahkan mungkin jatuh. Tapi di depan Ye Junlin, itu sama saja dengan pulang. Mereka menemukan banyak harta karun. Tetapi efek dari materi surgawi dan harta duniawi ini bersifat umum. Pada dasarnya, mereka tidak sebagus obat ajaib emas yang mereka temui untuk pertama kalinya. Tampaknya tidak terlalu beruntung setiap saat. Keberuntungan harus terus berlanjut. Tapi racun paling kuat ini benar-benar sombong. Di bawah kendali Ye Junlin, itu terjadi lagi. Meski ditegur lagi. Tapi keadaan Junjun jelas telah menurun. Ye Junlin tidak bisa mengubah ini. Hanya bisa berdoa agar solusi yang bisa diterapkan ditemukan sesegera mungkin. Dr. Dark menghela nafas. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan otak Tuhan. Bab 2889. Tidak ada musuh abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Pada saat ini, Brain of God baru saja mengungkapkan artinya kepada kerajaan beruang perang. Minta Hydra untuk menyerahkan semua informasi tentang racun terkuat dan keadaan lainnya. Dalam kapasitasnya sebagai malaikat cahaya, saya memohon bantuan Zhan Xiongguo. Tetapi Zhan Xiongguo memberikan jawaban yang sangat tegas. Itu melibatkan rahasia Zhan Xiongguo dan tidak dapat diserahkan. Biarlah otak Tuhan matikan hati ini. Betul sekali. Hydra sekarang berlindung di negara beruang perang, dan menyerahkan rahasia dan hal-hal lain yang telah lama mereka simpan ke negara beruang perang. Dengan kata lain, segala sesuatu tentang Hydra sekarang bukan milik mereka. Ini negara beruang perang. Apalagi ini adalah racun terkuat. Sulit dipercaya. Bagaimana Warbear Country bisa menyerahkannya dengan begitu mudah? Apakah Anda juga akan membuat resep terperinci? Mustahil. Bahkan jika malaikat cahaya, otak dewa, secara pribadi mengusulkannya, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, malaikat terang dan kegelapan sebenarnya adalah yang pertama diusulkan oleh kerajaan beruang perang. Mereka mendapat manfaat dari kebangkitan energi spiritual dan menjadi kekuatan terkuat di dunia dalam satu gerakan. Oleh karena itu, dua dokter dalam kegelapan dibawa keluar dan dicari. Sebenarnya, tujuan utamanya adalah untuk mengontrol dan mencerminkan status. Malaikat cahaya hitam yang mereka atur adalah orang yang paling terhormat di dunia. Setiap negara harus dianggap sebagai tamu, dan etika tertinggi harus ditunjukkan. Benar-benar menunjukkan dominasi mereka. Mengintimidasi dunia. Biarkan dunia mendengarkan mereka. Semua sesuai dengan pengaturan mereka. Terus terang, keduanya adalah bidak catur. Tapi, nyatanya, kedua dokter dalam kegelapan itu tidak memiliki wajah sama sekali. Kerajaan beruang perang dapat menjadikan mereka tamu yang paling terhormat, dan mereka juga dapat menghapusnya dalam sekejap dan membunuh mereka secara langsung. Sekarang Brain of God bergantung pada identitas ini untuk meminta informasi rahasia seperti itu kepada mereka.
Warbear Kingdom sebenarnya sangat muak dengan hal ini. Malaikat cahaya, jika ada hal lain, kami akan membantu. Tapi ini melibatkan rahasia utama kami. Ini benar-benar tidak bisa membantu. Dan di lingkungan ini, bagus untuk bisa melindungi diri sendiri. Jangan memikirkan orang lain. Meskipun Anda adalah pencipta kebangkitan Reiki dan tamu paling terhormat di dunia. Tapi itulah yang saya, Zanxiong Nation dan beberapa sekutu pikirkan. Yang lain mungkin tidak mengenali Anda. Jika kamu ingin aman, tetaplah di sana dengan patuh. Bangsa Zanxiong, nikmati sisa hidupmu. Jika kamu punya ide lain, kami tidak bisa menahanmu. Resepsionis bangsa Zanxiong mencibir. Dan kata-kata ini adalah yin dan yang. Apa yang tidak bisa dipahami oleh otak Tuhan. Implikasinya adalah jangan malu. Identitas mulia Anda diberikan oleh kami, dan kami dapat mengambilnya kembali kapan saja. Jangan gunakan identitas ini untuk membantu orang lain. Otak dewa juga senang. Dia mencibir, tapi kamu tidak ingin tahu untuk siapa aku menginginkan materi ini. Tentu saja. Daxia berdampingan dengan Wang Ye Junlin. Putrinya diracun. Resepsionis menjawab dengan tenang. The Brain of God bertanya, bagus. Bukankah kalian sekutu? Sekarang putrinya mengalami kecelakaan. Bukankah seharusnya kalian membantu? Hahaha. Beberapa resepsionis tertawa. Malaikat cahaya. Ingat satu kalimat, tidak ada musuh abadi. Hanya kepentingan abadi. Kata resepsionis. Otak dewa juga tertawa. Memang. Sekarang kamu telah memprovokasi Tuan Ye. Hydra adalah musuh Tuan Ye. Kamu menerima Hydra. Dan kamu adalah musuh Tuan Ye. Tunggu. Akan ada cepat atau lambat. Suatu hari, Tuan Ye akan datang ke negara Zanxiong untuk menemukan Hydra. Aku khawatir seluruh negara Zanxiong akan menderita. Ah. Bangsa Zanxiong akan menderita. Hanya dia. Hahaha. Menerima utusan semakin lancang. Perut sakit karena tertawa. Otak dewa berkata dengan dingin. Sungguh, aku membujukmu. Singkirkan Hydra sesegera mungkin. Jika tidak, bencana akan segera terjadi. Bab 2890. Berusaha keras untuk melindungi Hydra. Sekarang otak dewa yakin, Ye Junlin sangat kuat. Dia sekarang merasa bahwa di pusaran air besar di Antartika, Ye Junlin yang menyelamatkan mereka. Seseorang yang dapat bertahan hidup di titik ledakan super spiritual. Bisakah itu lebih buruk dari para dewa? Mustahil. Jelas jauh lebih kuat daripada para dewa. Dia percaya bahwa Ye Junlin telah datang ke alam yang tak terbayangkan. Tidak peduli berapa banyak dewa yang ada. Dapat dilihat dari fakta bahwa Junjun ditangkap dengan racun terkuat, tetapi ditahan dengan tiba-tiba. Otak dewa melanjutkan, atau Anda mengambil inisiatif untuk memberikan Hydra kepada Tuan Ye. Sebaliknya, biarkan Tuan Ye berutang budi kepada Anda, yang merupakan situasi terbaik untuk seluruh negara beruang perang. Dengarkan aku, itu baik. Hahaha. Tertawa. Semua orang di sana tertawa. Otak Tuhan menceritakan lelucon. Kekuatan paling kuat di dunia, memegang dewa yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki master paling banyak di dunia. Tuan pertama yang diakui. Mengambil inisiatif untuk menyerahkan Hydra. Apakah Anda ingin mengambil inisiatif untuk berlutut dan menjilat Ye Junlin? Ye Junlin adalah kentut. Bukan dewa sama sekali. Itu bahkan tidak mendapat manfaat dari pemulihan energi spiritual. Salah. Bagaimana jika Ye Junlin adalah dewa? Ada ribuan rumor di luar kerajaan beruang perang, tetapi sebenarnya ada lebih dari 10.000. Peduli tentang dewa. Apakah Anda akan menyenangkan Ye Junlin? Serahkan Hydra. Gila. Apakah otak Tuhan ini bodoh? Sakit di otak. Untuk mengatakan ini, bisakah Ye Junlin mengancam masa depan negara beruang perang?
Bagaimana ini mungkin? Jika Zanxiong Nation dan Hydra tidak menghapus hubungan mereka, apakah bencana akan segera terjadi? Akankah Ye Junlin menyelesaikan akun? Siapa yang tidak tahu apa kekuatan Ye Junlin? Dalam pertempuran sebelumnya melawan Laboratorium Dewa, Ye Junlin adalah seorang penasihat militer. Bagaimana mungkin membuat perang beruang kerajaan puluhan ribu dewa menundukkan kepalanya? Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, Anda tidak dapat mengancam negara beruang perang. Jadi, semua orang tertawa seperti orang gila. Ini seperti mendengar lelucon terbesar di dunia. Hahaha. Sebuah tawa panik datang dari tidak jauh. Detik berikutnya, Dewa Perang Titan datang ke lapangan. Ini konyol, ini konyol. Kita masih perlu melihat wajah Ye Junlin untuk mengirim orang keluar. Dewa Perang Titan mencibir. Dia menatap langsung ke kepala dewa dan berkata, sejak Hydra bergabung dengan bangsa Zanxiong, mereka telah menjadi anggota bangsa Zanxiong. Siapapun yang berani memindahkan mereka memprovokasi seluruh bangsa Zanxiong. Semua dewa di belakang mereka. Terus terang, ribuan dewa di seluruh negara beruang perang berdiri di belakang mereka, mendukung mereka. Siapapun yang ingin memindahkan mereka, injak ribuan dewa di negara beruang perang. Kata-kata ini memekakkan telinga. Tersebar ribuan mil jauhnya. Itu setara dengan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Hydra milik negara beruang perang, dan tidak ada yang bisa memindahkannya. Siapapun yang bergerak akan mati. Setelah Hydra mendengarnya, itu menjadi semakin arogan. Mereka rela menunggu musuh datang. Otak dewa juga tercengang. Tanpa diduga, sikap kerajaan beruang perang begitu tegas. Apakah ini rencana untuk melindungi Hydra? Ini baik. Sangat bagus. Mereka juga tidak memandang Tuan Ye di mata mereka. Saya pikir dia lemah. Baru saja melakukannya. Tidak apa-apa. Kamu menunggu. Tuan Ye akan datang cepat atau lambat. Dewa Perang Titan melihat ke otak dewa dan berkata, katakan, berapa banyak musuh Hydra? Hanya dalam 3 hari, ada 17 kelompok orang yang datang untuk membunuh mereka. Kerajaan beruang akan berani membalas dendam. Ya, ada lebih banyak orang yang takut. Apa itu Ye Junlin? Di antara kekuatan balas dendam ini, dia yang paling lemah. Kenapa aku harus memberinya wajah? Apakah dia punya wajah? Kami menghormati Anda sebagai tamu kehormatan. Tapi jika kami tidak menghormati Anda bukan apa-apa. Anda akan memberi Anda wajah. Jika Anda memberi Anda wajah, Anda akan memegangnya. Titan War God berkata terus terang. Otak dewa juga mencibir. Kalau begitu tunggu. Akan ada hari ketika kamu dipukuli oleh Tuan Ye. Bab 2891. Pergi ke keluarga kerajaan Pulau Timur. Hahaha. Tertawa. Semuanya tertawa. Semakin banyak dewa otak mengatakan itu, semakin konyol perasaan mereka. Tapi kenyataannya benar-benar lucu. Jika mereka takut dengan karakter, Anda bilang begitu, ada alasannya. Tapi Ye Junlin melupakannya. Selain itu, tidak ada orang yang takut pada siapapun di kerajaan beruang perang hari ini. Sekuat War Eagle Nation, ini sekarang tidak dapat mengancam War Bear Nation sedikitpun. Dengan hanya satu Ye Junlin. Bukankah ini hanya bercanda? Dalam ejekan semua orang, otak dewa meninggalkan negara beruang perang. Beberapa pemimpin Hydra keluar dan berkata kepada Dewa Perang Titan, Hydra akan mati untuk negara beruang perang di masa depan. Ya, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu negara beruang perang. Menurut penelitian kami yang terus-menerus, beberapa metode kuno yang telah keluar tampaknya meningkatkan penyerapan energi spiritual oleh tubuh manusia, sehingga lebih banyak dewa dapat muncul. Mereka menunjukkan keramahan yang luar biasa. Tapi kata ini keluar. Wajah semua orang sangat berubah. Apakah ada cara untuk menciptakan lebih banyak dewa?
Terutama karena menyebar seluruh dunia sensasional. Jumlah dewa terlalu langka. Seperti Kerajaan Ling dan Kerajaan Julu, hanya ada selusin dewa. Jika Anda dapat menggunakan metode lain untuk menciptakan lebih banyak dewa sekarang, apakah ini berarti mengubah hidup Anda melawan langit? Penciptaan satu telah mengejutkan dunia. Tidak terbayangkan untuk membangun puluhan atau ratusan dari mereka. Jika metode ini membuat Daxia dan War Eagle Nation tahu bahwa tidak ada dewa. Sungguh hal yang gila. Bahkan kerajaan beruang perang tidak bisa menolak. Meskipun mereka mungkin memiliki puluhan ribu dewa. Mendengar pendekatan ini, tidak mungkin untuk menolak. Dengan cara ini, Hydra lebih berharga bagi kerajaan Zanxiong dan tidak akan mudah menyerah. Lebih dan lebih untuk melindungi. Segera, para dewa kerajaan beruang perang mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh musuh yang akan membalas dendam dari Hydra di masa depan untuk memperingatkan seluruh dunia. Kekuatan kerajaan beruang perang juga semakin kuat. Selalu ada kekuatan besar yang bergabung, dan beberapa dewa yang bukan miliknya. Hanya setengah hari, 37 dewa telah mengumumkan partisipasi mereka di kerajaan beruang perang. Dewa-dewa ini penyendiri dan tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi sekarang mereka telah bergabung dengan kerajaan beruang perang. Dapat dilihat bahwa pamor kerajaan beruang perang saat ini. Segera, Dr. Dark menerima berita dari God's Brain. Kuan Ye. Zanxiong Nation berencana untuk melindungi Hydra. Mereka tidak hanya tidak akan menyerahkannya, tetapi mereka bahkan tidak akan menyerahkan informasi tentang racun ini. Ini adalah rahasia mereka. Bahkan untuk menemukan Hydra, 17 kekuatan balas dendam semuanya dibantai. Ini adalah peringatan bagi seluruh dunia bahwa tidak ada yang bisa menyentuh Hydra. Dr. Dark memberitahu Ye Junlin semua situasinya. Sebenarnya tidak banyak pengaruhnya. Tapi kita tidak bisa mendapatkan informasi tentang racun ini. Tapi tidak apa-apa. Kita bisa menganalisanya secara perlahan. Para ahli dari Biro Perisai Kerajaan War Eagle telah meneliti. Asalkan ada cukup waktu, komposisi racun ini akan ditentukan. Ini akan diteliti. Dr. Dark menghibur. Ye Junlin berkata dengan tenang. Yah, begitu. Itu benar-benar tidak masalah. Biarkan mereka hidup sebentar lagi. Zanxiong Nation akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Mereka sudah lama memikirkannya. Ye Junlin menatap dokter gelap itu dan berkata, Malaikat cahayamu, malaikat kegelapan. Sebenarnya, mereka semua adalah pion orang lain. Itu hanya nama palsu. Yah, aku mengerti. Tidak masalah. Hydra tidak punya cara yang layak. Aku tidak perlu pergi langsung ke mereka. Biarkan mereka hidup lebih lama lagi. Ayo. Aku bisa mengambil nyawa mereka kapan saja aku mau. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kata Ye Junlin. Kalau begitu, apakah kita akan terus mencarinya? Dokter gelap bertanya. Ayo pergi ke keluarga kerajaan Dongdao. Kata Ye Junlin. Dr. Dark bertanya, keluarga kerajaan Dongdao. Apakah mereka punya solusi? Bab 2892, Sutra Racun. Ye Junlin berkata, orang-orangku telah menemukan bahwa keluarga kerajaan Dongdao memiliki kitab racun yang telah lama hilang. Ia mencatat semua racun di dunia. Sebenarnya, kitab suci racun ini berasal dari Daxia. Itu menghilang begitu saja secara misterius. Aku tidak menyangka itu disembunyikan di keluarga kerajaan Dongdao. Mata dokter gelap itu juga menyala dengan ganas. Ada keberadaan seperti itu. Ini mengandung semua racun di dunia. Bukankah itu kemungkinan detoksifikasi? Seharusnya ada kesempatan. Sutra racun ini selalu menjadi impian dewa racun bawahanku. Ini juga merupakan tujuan utamanya. Dia telah mencari sutra racun selama bertahun-tahun tanpa hasil. Untungnya kali ini,
Keluarga kerajaan Dongdao telah merusak banyak bangunan karena pemulihan energi spiritual. Aku tidak sengaja membocorkan kitab suci racun. Jika kitab suci racun ini benar-benar ada, maka pasti ada solusi yang sesuai. Harapan itu hebat. Dr. Dark juga bersemangat. Sekarang dia tidak hanya mencari kebutuhan untuk menyembuhkan Junjun. Ada juga keinginan untuk menang, dan racun ini harus dihilangkan. Setelah Ye Junlin memeriksa kondisi fisik Junjun, dia menidurkannya dan memasuki keadaan di mana tubuhnya stagnan. Dengan cara ini, racun tidak akan terus menyebar dan memiliki efek penghambatan tertentu. Setelah semua ini dilakukan, ketiganya menuju ke Pulau Timur. Dongdao, seperti tempat lain, telah mengalami perubahan besar dalam pemulihan energi spiritual. Ye Junlin meliriknya, dan sepertinya Pulau Timur jauh lebih besar. Auranya memancar keluar, seperti Pulau Peri. Namun, banyak wilayah laut di sekitar Dongdao yang terisolasi. Rupanya itu terlarang. Mungkin ada banyak binatang mutan di laut. Jangan berani menjelajah dengan mudah. Ye Junlin meliriknya dan berkata, Dongdao telah banyak berubah. Dr. Dark tersenyum dan berkata, karena wilayah Dongdao yang kecil, ketika aura meletus, tidak ada cara untuk menghindarinya. Kebanyakan orang menghadapi radiasi aura secara langsung. Oleh karena itu, mereka telah melahirkan banyak orang kuat. Terutama jumlah dewa sangat besar. Beberapa orang menebak jumlahnya sekitar 100. Ye Junlin mencibir, itu cukup banyak. Aku benar-benar tidak menyangka tempat kecil itu bagus. Karena tidak ada tempat untuk bersembunyi, itu menderita radiasi aura maksimum. Menurut statistik awal, Dongdao sekarang berada di peringkat ke-11 di peringkat dunia, kata dokter gelap. Ye Junlin berkata dengan tenang, tidak peduli berapa banyak dewa yang mereka miliki, bunuh semua orang yang menghalangi jalanku. Segera setelah itu, ketiganya datang ke jalan-jalan Dongdao. Untuk kenyamanan, Ye Junlin dan Dr. Dark semuanya berdandan. Tidak mengenalinya begitu Anda melihatnya. Secara khusus, Dokter Gelap adalah malaikat hitam yang dihormati semua orang hari ini. Sangat mudah dikenali. Maka tidak nyaman untuk bertindak. Jalan-jalan kota Kekaisaran Dongdao ramai dan ramai. Sangat berbeda dengan kota sebelumnya. Barang-barang yang diperdagangkan semua orang juga kulit dan tanduk binatang. Pernahkah kamu mendengar? Orang-orang dari Daxia Cefu telah datang ke Dongdao. Kamu tahu, bukankah mereka baru saja meminta Dewa Dongdaoku untuk mendetoksifikasi Putri Ye Junlin? Ada di mana-mana. Awalnya, mereka meminta bantuan bangsa Zanxiong. Tetapi bangsa Zanxiong menolak untuk mengabaikan perasaan mantan sekutu mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain datang ke sini. Tidak, Zanxiong Nation akan mencoba melindungi Hydra yang beracun. Sekarang, bagaimana bisa didetoksifikasi? Ya, saya mendengar bahwa sekelompok orang berlutut, meminta para dewa untuk mengambil tindakan. Jika Anda ingin saya memberitahu Anda, Ye Junlin harus datang dan berlutut dan meminta para dewa untuk mengambil tindakan. Hal-hal yang dia lakukan di Dongdao saat itu harus dikembalikan satu persatu. Ketika Ye Junlin dan Dr. Dark mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Benar saja, kelompok Liziran tidak mendengarkan bujukan itu, dan memohon kepada para dewa untuk mengambil tindakan di mana-mana. Bahkan Dokter Kegelapan menghela nafas. Benda itu sama sekali tidak berguna. Pergi cari mereka dulu. Ye Junlin berkata dengan dingin. Dia tidak ingin Liziran berlutut di depan Dongdao. Tidak mungkin. Ini masalah martabat. Bab 2893, Dojo Naga Hitam. Di mana orang-orang Daxia yang baru saja kamu sebutkan? Kami ingin pergi dan melihat juga. Ye Junlin bertanya kepada orang-orang di sebelahnya. Orang-orang itu ada di Dojo Naga Hitam. Ada 4 dewa di Dojo Heilong. Mereka pergi ke tempat yang tepat.
Kemudian, Ye Junlin tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang Dongdao ini. Segera pergi ke Black Dragon Dojo bersama Dr. Dark. Dojo Naga Hitam. Awalnya tempat aktivitas grup Naga Hitam Pulau Timur. Grup Naga Hitam sudah memiliki banyak tuan kuno. Manfaat dari pemulihan aura ini, 4 dewa muncul pada satu waktu. Master tingkat lain seperti kubis Cina, di mana-mana. Pada saat ini, Li Ziran dan rombongannya berada di luar dojo Naga Hitam. Semua orang berlutut dengan tenang. Mereka yang datang cukup banyak. Beberapa Tuan Junjun juga ada dalam daftar, dan banyak kerabat lain dari keluarga Li Ziran dan Ye Junlin. Li Zhao datang. Setelah mengalami tembok negara beruang perang, mereka menetapkan target mereka di Dongdao. Berdoalah untuk bantuan ilahi. Mereka mengerti bahwa kerajaan beruang perang tidak akan pernah mengambil tindakan karena taruhannya. Sangat mungkin bahwa Dongdao akan mengambil tindakan, tetapi itu pasti akan dihina, membuat mereka berlutut dan sebagainya. Tetapi untuk menyelamatkan Junjun, mereka rela menanggung rasa malu apapun. Selama para dewa Dongdao bersedia mengambil tindakan, mereka bersedia melakukan apa saja. Berlutut untuk meminta bantuan hanyalah operasi rutin. Sederet orang berlutut bersama, dan mereka telah berlutut hampir sepanjang hari. Tetapi di mata mereka, para dewalah yang berlutut. Ini tidak ada hubungannya dengan Pulau Timur. Bahkan jika ada penghinaan, mereka akan menanggungnya untuk Junjun. Selama racun Junjun bisa dihilangkan, mereka bisa melakukan apa saja. Setelah berlutut untuk waktu yang lama, tidak ada jawaban, tetapi Li Ziran dan wajah mereka penuh tekad. Pastikan untuk menunggu sampai para dewa dari Black Dragon Dojo merespons. Setidaknya orang-orang Dongdao yang datang untuk menonton pertunjukan dari belakang sangat bersenang-senang. Lagi pula, yang berlutut di tanah dulunya adalah pria besar di dunia berkilauan. Terutama beberapa Master Junjun. Karakter seperti apa mereka? Sekarang ini bukan tentang berlutut di tanah dan memohon para dewa untuk mengambil tindakan. Semakin mereka seperti ini, semakin bersemangat dan lega orang-orang Dongdao. Bagi mereka, ada tujuan akhir, untuk melampaui Daxia. Setiap aspek harus menginjak Daxia ke tanah. Ini adalah misi yang dipikul oleh semua orang di Dongdao dari generasi ke generasi. Mereka semua termotivasi olehnya. Tetapi hasilnya berbeda. Mereka telah ditekan oleh Daxia. Tidak memberikan jeda sama sekali. Sulit untuk melewatinya sekarang. Daxia tidak memiliki dewa, dan Dongdao menempati urutan ke-11. Disinilah kesempatan. Pertama kali mereka berpikir tentang bagaimana menghadapi Daxia. Banyak pemikiran adalah memperbudak semua orang di Daxia. Ichiro Kitajima langsung menjalankan rencana tersebut. Hasilnya terbunuh. Sekarang mereka tidak tahu apa yang terjadi. Jadi, masih menyelidiki. Tapi sekarang Li Ziran dan yang lainnya ada di sini. Ini sama dengan mengirim mereka ke pintu untuk mempermalukan mereka. Setelah berlutut untuk waktu yang lama. Bang! Tiba-tiba pintu terbuka. Beberapa orang keluar dari sana. Li Ziran dan yang lainnya yang berlutut juga tiba-tiba mengangkat kepala. Wajah mereka penuh kejutan. Sejak mereka datang ke sini berlutut dan memohon, tidak ada yang keluar. Bukankah itu berarti ada harapan sekarang? Mereka semua melihat dengan penuh semangat pada pria yang keluar. Orang yang keluar berbicara dalam bahasa Daxia yang fasih. Guru mengatakannya. Bukan tidak mungkin mereka mengambil tindakan untuk detoksifikasi. Bagaimana kamu mengatakannya? Kami akan menyetujui persyaratan apapun. Nenek moyang Tuan dan Putri Junjun bertanya dengan cemas. Mereka siap membayar berapapun harganya. Pria itu tersenyum entah kenapa dan berkata, itu tergantung pada ketulusanmu. Kami akan menyetujui persyaratan apapun. Kerumunan berteriak. Oke. Mari kita lakukan dasar-dasarnya dulu.
Karena kamu meminta bantuan dari para dewa Dongdao. Kamu harus bertanya kepada orang-orang Dongdao terlebih dahulu. Bab 2894, bersujud puluhan ribu kali. Hai. Mendengar kondisi ini, orang-orang Dongdao yang menonton di belakangnya mengeluarkan semburan udara dingin. Ada ribuan orang di sini. Dan itu masih berkembang. Dengan kata lain, Li Ziran dan yang lainnya harus bersujud setidaknya puluhan ribu kepala. Kuncinya hanya ambang batas. Cukup tunjukkan ketulusan. Ini murni intimidasi. Menipu Li Ziran dan gosokkan ke tanah untuk menghina. Pria itu tiba-tiba melihat beberapa hewan peliharaan dan sejenisnya, dan berkata, ngomong-ngomong, ini juga bagian dari Dongdao, dan kamu harus bersujud kepada mereka. Ini murni penghinaan. Tidak hanya berlutut untuk orang-orang Dongdao, tetapi juga berlutut untuk anjing-anjing Dongdao. Mereka jelas mempermalukan Li Ziran yang menjijikkan. Kamu tidak harus melakukannya. Itu tergantung pada ketulusanmu. Untuk meminta para dewa Dongdao mengambil tindakan, kamu harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari orang-orang Dongdao. Anda pikir begitu? Yamada Yuto berteriak sambil melihat kerumunan. Ya. Semua orang mulai berteriak. Mereka juga menginginkan Li Ziran dan orang-orang Daxia ini, dan semua bangsawan berlutut dan bersujud di depan mereka. Keren untuk memikirkannya. Jadi sekarang semua orang telah setuju. Minta Li Ziran untuk bersujud kepada mereka terlebih dahulu. Tok. Tok semua. Semua orang berteriak pada kerumunan. Tapi masih ada masalah. Li Ziran dan yang lainnya berlutut dan bersujud. Dan para dewa mungkin tidak mengambil tindakan. Mungkin hanya bercanda dengan mereka. Namun, setelah Li Ziran dan yang lainnya saling memandang, mereka semua berbalik tanpa ragu-ragu. Di hadapan orang banyak, mereka mulai bersujud. Lebih dari 10.000 kepala. Meskipun mereka tidak tahu apakah mereka akhirnya akan bergerak, mereka akan melakukannya jika mereka melihat secercah harapan. Hahaha. Kerumunan meledak dalam tawa gila. Yamada Isato, yang berdiri di pintu dojo, juga menyunggingkan senyum sukses di sudut mulutnya. Faktanya, bahkan jika orang seperti Li Ziran bersujud 10.000 kali, para dewa tidak akan mengambil tindakan, dan mereka bahkan tidak akan melihatnya. Berita yang baru saja didapat Yamada Isato adalah, biarkan dia mempermainkan orang-orang Daxia ini. Jadi bersujud saja tidak cukup. Ada hal-hal yang lebih memalukan menunggu mereka. Adapun para dewa, Anda tidak bisa melihatnya. Bahkan lebih tidak mungkin untuk bergerak. Kalian semua diperhitungkan. Kamu harus cukup mengetuk. Kalau tidak, itu tidak masuk hitungan. Yamada Yuto berteriak. Li Ziran dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa. Semua orang menundukkan kepala dan bersujud. Kepala perlahan jatuh, dan hampir menyentuh tanah. Yamada Isao, penduduk Pulau Timur tertawa seperti bunga krisan. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan tak terlihat menyapu. Itu benar-benar mendukung Li Ziran dan kepala mereka, dan tidak mungkin untuk menjatuhkan mereka. Kekuatan tak terlihat terselubung, dan pada langkah terakhir, Li Ziran dan yang lainnya bahkan tidak bisa turun. Terkejut. Semua orang tampak luar biasa. Semua orang saling memandang dengan kebingungan di wajah mereka. Tampaknya ada penghalang tak terlihat di tanah, dan mereka tidak bisa memenggal kepala mereka sama sekali. Ketuk. Apa yang kamu lakukan? Desak Yamada Yuto. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Dia buru-buru berteriak agar Li Ziran dan yang lainnya bersujud. Tetapi tidak peduli seberapa keras Li Ziran dan yang lainnya bekerja, mereka tidak dapat melakukannya. Kepala pasti tidak akan bisa turun. Tak lama kemudian, Yamada Yuto dan yang lainnya juga menemukan kelainan tersebut. Bagaimana situasinya? Siapa yang membuat masalah? Yamada Yuto berteriak marah. Saat berikutnya,
Ye Junlin 3 orang muncul. Namun, mereka telah didandani, dan semua orang tidak akan mengenali mereka pada satu waktu. Ditemani oleh sebuah kekuatan, Li Ziran dan mereka semua ditarik secara tiba-tiba. Jangan berlutut. Bagaimana kamu bisa berlutut dan bersujud pada para bajingan ini? Ye Junlin berkata dengan dingin. Yamada Taketo melangkah maju, menunjuk Ye Junlin dan berkata, apakah itu yang kamu lakukan? Tapi Ye Junlin tiba-tiba menghilang. Kemunculan kembali telah datang ke Yamada Isao. Ledakan. Yamada Yuto terbang keluar dan menghancurkan gerbang dojo naga hitam. Bab 2895, kapan dia begitu kuat? Seluruh tempat itu sunyi senyap. Kesunyian. Semua orang diam. Siapa sangka seseorang tiba-tiba muncul, tidak hanya mencegah Li Ziran berlutut. Di depan Black Dragon Dojo, dia langsung menghempaskan Yamada Yoshito. Ini adalah dojo naga hitam. Ada 4 dewa di dalamnya. 4. Siapa yang berani memprovokasi Dongdao? Hanya dewa yang bisa memprovokasi dewa, dan saya ingin setidaknya 4. Semua orang memandang Ye Junlin di depannya dan mengira dia gila. Setelah mendarat, tubuh Yamada Yuto berkedut beberapa saat, lalu dia berhenti bergerak. Orang-orang di sebelahnya membungkuk dan melihat bahwa tubuh Yamada Yuto terkoyak. Selama dia menyentuhnya sedikit, daging dan darahnya segera meledak. Gerakan besar ini juga mengejutkan seluruh Black Dragon Dojo. Sekelompok orang bergegas keluar dari dalam. Ada apa? Ada apa? Teriak orang-orang kuat. Ketika mereka melihat Yamada Isato telah menjadi mayat, semua orang marah. Siapa yang melakukannya? Mereka semua gila. Namun, Ye Junlin berdiri di pintu dojo, dan hasilnya jelas. Itu pasti tangannya. Salah satu dari mereka melangkah maju, menunjuk Ye Junlin, dan berteriak, apakah itu yang kamu bunuh? Kak. Tiba-tiba jari pria itu patah menjadi 2 bagian, dan darah memercik. Jangan tunjuk jarimu padaku. Ye Junlin berkata dengan dingin. Ledakan. Pada saat yang sama, tubuh pria itu terbang keluar. Tubuh itu meledak di udara, berubah menjadi awan darah. Terkejut. Sangat terkejut. Bahkan mengatakan bahwa semua orang menjadi gila. Di dojo naga hitam, di bawah kendali 4 dewa, mereka akan membunuh orang terlepas dari siapa mereka. Ini gila. Mencari kematian. Ratusan master dari Black Dragon Dojo bergegas untuk membunuh Ye Junlin dengan 1000 pedang. Aura menakutkan muncul di dojo naga hitam. Dorong kerumunan keluar hingga 100 meter. Tidak hanya dewa di dojo naga hitam, tetapi juga banyak master dari level lain. Bagaimanapun, mereka semua telah menerima baptisan radiasi Reiki. Tapi Ye Junlin tidak terbiasa dengan masalah mereka ketika menghadapi kelompok orang ini. Bang! 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 Tamparannya terus menamparkan. Satu demi satu master Dongdao meledak. Di bawah tamparan Ye Junlin, satu persatu terkoyak. Bahkan tubuh pamungkas yang ditempa oleh energi spiritual tidak berguna di depan Ye Junlin. Sebuah tamparan masih menyebalkan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang jatuh. Apakah ini Ye Junlin? Orang lain tidak mengetahuinya. Namun lambat laun Li Ziran mengenali mereka. Lagi pula, karakteristiknya masih jelas. Terutama dokter gelap, dan Junjun yang digendong Ye Junlin di punggungnya. Kapan dia menjadi begitu kuat? Ini adalah pertanyaan di hati Li Ziran. Ye Junlin selalu lemah. Dan bahkan jika auranya pulih kali ini, dia tampaknya tidak mendapat manfaat. Karena baptisan terpancar oleh energi spiritual, setidaknya energi spiritual masih tersisa. Tapi tidak ada yang melihat ini terjadi pada Ye Junlin. Bagaimana dia menjadi begitu hebat? Melihat penampilannya, dia masih mengandalkan kekuatan murni.
Itu adalah teknik kultivasi paling dasar yang dia miliki sebelumnya. Meskipun semua orang tidak bisa menjelaskannya untuk sementara waktu, mereka selalu merasa bahwa itu ada hubungannya dengan pemulihan energi spiritual. Ye Junlin seharusnya mendapatkan manfaat besar dalam pemulihan spiritual ini. Ye Junlin di depannya seperti iblis, yang membunuh siapapun yang melihatnya. Dalam sekejap, tanah dipenuhi mayat. Dan tidak ada yang lengkap. Segera ratusan orang jatuh, dan yang lainnya melarikan diri, mundur ke dojo sedikit demi sedikit. Salah satu pemimpinnya, Oda Ichiro, langsung berkata kepada Ye Junlin, "Tunggu sebentar." Boom. Tapi ada suara yang membosankan. Kepala Oda Ichiro langsung meledak. Dia ditampar oleh Ye Junlin. "Kita bisa bicara, kita." Boom. Orang lain hendak berbicara ketika Ye Junlin membantingnya. Bersambeng.